Kenapa enggak rekam ya? Harusnya ada recording in progress gitu. Kenapa ya? Kok nggak muncul gitu? Ya, biasanya muncul recording in progress gitu ya. Ini kok nggak muncul kenapa? Ada yang tahu? Yang tahu? Nah, kenapa ini? Oh, berapa bukunya? Apa? Ibu? Buku latihan dan buku latihan. Satu buku catatan sih. Buku latihan Ibu, kalian kerjanya itu di lembar folio. Jadi Ibu nggak pakai buku latihan. Supaya langsung satu lembar dikumpulin, Ibu periksa langsung kasih kembali gitu. Ya, nanti kamu siapin map aja, simpan di map ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu, flashback dulu ke rangkaian arus arah. Ya, ke rangkaian arus arah yang SMP. Kalau ada 3 buah hambatan seperti ini dengan beda potensial ya, seperti ini. Di sini adalah kita kasih nama R1, ini R2, ini adalah R3. Hambatan penggantinya itu adalah ini. Kita sebut aja di sini adalah RS. Ya. Nah, ada arus yang mengalir, kalau yang panjang ini adalah positif, yang ini adalah negatif ya. Nggak usah dicatat nih. Ini arus mengalir dari positif ke negatif ya. Sesungguhnya yang terjadi itu adalah elektron yang berpindah dari negatif ke positif. Ya, cuma untuk menghafalkan lebih gampangnya itu positif ke negatif, maka dikasih nama arus seperti itu ya. Jadi sesungguhnya yang terjadi itu adalah elektron yang berpindah dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi, karena tidak ada yang lain yang bisa berpindah kecuali adalah elektron-elektron ya, hanya elektron-elektron yang bisa berpindah. Nah, sekarang pertanyaannya, rangkaian serinya pengganti dari R1, R2, R3 itu sama dengan apa? Iya, R totalnya sama dengan apa? Kalau ada 3 hambatan seperti ini, sama dengan apa? RS. R6. R6. RS sama dengan apa? R1, R2, R3. Diapain? Kenapa ditambah? Coba Ibu tanya. Dijelasin nggak waktu SMP? Kenapa RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Lupa atau tidak dijelaskan? Nah, sekarang arus yang mengalir, ya, arus yang mengalir ini I ke sini ya. Ini adalah I-nya. Sebut aja di sini adalah I1. Yang di sini adalah I2. Yang di sini adalah I3. Besarnya I1, I2 dan I3 sama enggak? Sama enggak arusnya yang mengalir dalam rangkaian seri? Sama. Itu sama dengan I ya. Jadi I-nya di sini itu sama aja dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3 atau I1, I2, I3 itu sama saja dengan arus totalnya atau sama dengan I-nya. Nah, sekarang kalau misalnya kita memasangkan di sini ya, mau mengukur beda potensialnya. Ingat, potensial ya, voltmeter itu dipasang secara apa? Ada yang tahu? Voltmeter dipasang secara apa? Secara paralel. Maka ini kita mendapatkan V1. Lalu di sini kita pasang lagi potensi voltmeternya, kita mendapatkan di sini adalah V2. Pasang lagi di sini potensialnya ya, ini maka kita mendapatkan V3. Lalu kalau kita memasang di sini, ini adalah V sumber ya, V sumber. Nah, untuk potensial di R1, potensial di R2, potensial di R3, itu kalau kita jumlahkan itu sama dengan V. Berarti V-nya di sini itu akan sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Siapa yang ingat rumus daripada hukum Ohm? V itu sama dengan apa? RI. I dikalikan dengan R ya, supaya kamu gampang ngapalinnya. Ini VIR dibaca apa? VIR ya. VIR dibaca VIR nih ya, Ibu kasih clue ya. Nah, kamu ingat ini. VIR. Berarti apa? V sama dengan I dikalikan dengan R ya. Lalu ada rumus apa lagi nih? Yang hubungannya dengan Q, arus dan waktu. Q sama dengan apa? Ada hubungannya nih, ada I, ada T. Ini berarti Q sama dengan I dikalikan T, dibaca apa? Q, ya. Kemudian ada lagi
ada V, ada PT. T-nya ini ya. Nah, jadi Ibu nggak pakai W di sini, PT aja. P dikalikan T, PT. Nah, berarti ini W sama dengan P dikalikan T. P ada? Ingat rumus sama dengan apa? P hubungannya dengan V dan I? V, I dikalikan V dikali I sama dengan apa? Dibaca apa ini? VIP ya. Ini berarti apa? V kali I sama dengan P ya. Nah, kalau kita masukkan di sini P-nya, W-nya itu akan jadi apa? V, I, T. V-nya kita masukkan I kali R, maka ini W-nya akan jadi apa? I, R, I, T. Ini dibaca apa? Fit. Ini dibaca apa? Irit. Jadi Ibu punya cerita nih ya. Punya ceritanya gini. Ya. Pak, Ki, ya. Punya PT Fit Irit ya. Selalu di ruang apa? VIP. Ya, jadi ini di sini ini mau kasih tahu ini ya. Kita mau kasih tahu sama siapa? Sama si Fir dan Kit ya. Fir, Kit, Pak Vicky itu ya punya PT Fit Irit dan selalunya di ruang VIP. Kenapa dia punya PT Fit Irit? Ya ceritanya gini. Kalau kalian mau mengkilapkan sepeda motor atau mobil itu biasanya menggunakan apa? Menggunakan kit ya. Kemudian kalau udah gosok capek enggak? Capek. Haus enggak? Haus. Tapi Pak Vicky ini ya enggak mau minum yang lain. Maunya mereknya Fit ya. Kan ada toh merek air ya, air minum Fit ya. Kenapa dia mau Fit? Karena Fit itu yang paling irit, paling murah. Kenapa dia suka minum minuman yang irit-irit gitu ya? Hemat sekali untuk minuman. Iya, karena kalau kemana-mana dia sukanya di ruang VIP gitu ya. Jadi ingatlah ini ya. Kit, Pak Vicky punya PT Fit Irit. Tentang listrik kamu akan hafal semua. Ada cerita lucunya ini ya, dulu anak lesnya Ibu yang di SMP Sion dulu. Ibu kasih ini ya. Pak Vicky punya PT Fit Irit gitu ya. Kit Fir gitu. Terus giliran di ujian, dia lupa rumusnya. Wah, saya ingat Ibu Ling bilang Pak Vicky punya PT Fit Irit, Fit Kit. Ya, ditulis semuanya. Akhirnya apa? Dapat, bisa kerja itu ya. Ya, oke ya. Ya. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Bisa jelaskan mengenai fix sebenarnya apa ini sebenarnya apa? Oh, nanti ya. Itu SMP. Gampang. V itu voltage ya, voltase ya, beda potensial. I itu air current ya, itu arus listrik ya. R itu resistor ya, hambatannya. Di sini kita punya V sama dengan I dikalikan R ya. Lalu V1 ditambah V2 tambah V3 ya. Nah, sekarang ini kan boleh ditulis jadi I1 R1 kan, ditambah dengan I2 R2. Ini ditambah dengan I3 R3. Lalu I1, I2, I3 sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Sama dengan I kan? Maka ini I kita kalikan dengan R1 tambah R2 tambah R3. Lalu V di sini berarti ini sama dengan I dikalikan dengan R totalnya. I-nya sama enggak? Sama. Iya, I-nya sama. Berarti ini boleh dicoret. Maka R total di sini akan sama dengan apa? R1 tambah R2 ditambah R3. Ini boleh ditulis juga RS. Sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Makanya kenapa rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Ya dari sini kita menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang pertama. Di hukum Kirchhoff yang pertama itu adalah arus yang mengalir pada rangkaian seri hambatan ini adalah besarnya sama. Oke? Jelas? Jadi nanti kalau ada anak adik kelasmu yang SMP atau adikmu yang SMP SD, kenapa RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 itu seperti ini. Banyak guru tidak menjelaskan seperti ini, termasuk guru-guru di SMP. Ya, kenapa itu RS bisa sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Mereka nggak menjelaskan. Kenapa? Kalian juga nggak tanya sih.
Pokoknya rumusnya seri ditambah ya, gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang paralel ya. Jadi kamu sekarang udah tahu ya. Yang paralel nih ya, yang paralel ini ada hambatan, kemudian ini ada hambatan lagi, ini ada hambatan lagi, ya. Lalu ini ada beda potensial nih, ya. Ini kita sebut R1, ini R2, ini R3, di sini potensialnya. Lalu arusnya yang masuk ke sini, ini adalah arusnya I, kita sebut I saja. Lalu yang menuju ke R1 kita sebut I1, yang menuju ke R2 itu I2, menuju ke R3 kita namakan dengan I3. Nah, ingat hukum Kirchhoff 1, besar arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan apa? Yuk. Lah, lupa, sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Ya, M masuk, K keluar. Nah, yang masuk di sini apa? I saja kan? Yang keluar apa? I1, I2, I3. Berarti I sama dengan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Beda potensialnya di sini semua sama ya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3, ini sama dengan V. Tadi kita punya rumus V adalah I dikalikan dengan R. Maka I sama dengan apa? Oke, thank you. V per R ya. Berarti di sini jadi V per R. Karena I1 berarti ini adalah V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. V1, V2, V3 sama dengan apa? Sama dengan V. Berarti boleh dikeluarin ya? Boleh nggak? Boleh ya. Berarti ini V. Jadi di sini apa? No. 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Oke? Apanya yang bisa dicoret? V-nya bisa dicoret jadi apa? Tunggu dulu. Dari belakang sendiri yang depannya itu sama namanya? Ya, kamu. Ya, namamu siapa? Ya, sekarang tadi apanya yang dicoret? Yang lain diem. Siapa suruh kamu udah memperhatikan? Ya, nggak tahu kan? Apa yang dicoret? V-nya, ya, V-nya dicoret. Makanya perhatikan dong, ya. Rugi loh kalau kamu di sini nggak memperhatikan. Nah, sekarang berarti ini jadi apa? 1 per R akan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, ini adalah R total ya, atau R paralel boleh nggak apa-apa ya, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, itu kenapa rangkaian paralel kita harus cari 1 pernya ya, karena ini ya. Menurunkan, kita turunkan, jelaskannya seperti ini. Kalau ada 5 gimana? Ya nggak ada masalah ya, tinggal ditulis saja. Nah, untuk rangkaian paralel, kalau hambatannya cuma 2 ya, misalnya seperti ini. Nah, hambatan lagi deh. Ini lagi deh. Sedap. Oke, ya. Gini aja dulu. Ini ada R1, ini ada R2, ini ada R3, kemudian ini R4, lalu ini R5, ini R6, ini R7, ini R8. Ya. Jadi ini kalau kita sederhanakan nanti ini jadi RP1 gitu ya. Ini masih R3, lalu ini disederhanakan lagi, ini tetap R4, kemudian di sini menjadi RP2 ya. Lalu yang di sini menjadi S1 ya. Lalu ini boleh disederhanakan nih lagi nih. Jadi RS2. Kemudian ini adalah RS3. Lalu ini adalah RS1 tetap. Nah, ini berarti tetap ini RS2. Berikutnya berarti RP berapa nih? RP3 ya. Nah, setelah ini barulah jadi R total. Nah, kalau cuma 2 ini ya, kalau ada 2 ya, kalau ada 2, ini kan cuma 2 nih. Kita bisa pakai rumus langsung nih, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya di sini adalah R1, di sini adalah R2.
1 per RP atau 1 per R12 ini kan sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan? Disamakan penyebut berarti di atas jadi apa? Penyebutnya di sini adalah R1 dikalikan R2. Maka di sini R1 ditambah dengan R2. Harusnya kan R2 ditambah dengan R1 kan? Tapi nggak apa-apa ya. Karena tambah itu boleh bolak-balik. Jadi ini R1 ditambah dengan R2 dibagi dengan R1 R2. Ini adalah R1 per R12. Nah, sekarang kalau kita balik jadi R12 berarti sama dengan R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Kalau misalnya di sini yang paralel ini adalah R4 dengan R5, maka ini boleh langsung nih. R45 berarti sama dengan R4 dikalikan dengan R5 dibagi dengan R4 ditambah dengan R5. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ada hambatan gini, ini adalah 3 ohm. Yang ini adalah 6 ohm. Maka RP-nya di sini, ini kalau mau ngitung langsung ya, berarti apa? 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 6. Maka sama dengan berapa? 2 kan? Ya, 3 tambah 6 9 ya. 9 dibagi 3 3. Ya sudah, ketemu 2. Boleh langsung ini. Tapi ini hanya bisa dipakai kalau ada 2 hambatan yang tersusun secara paralel. Kalau lebih dari 2 ya nggak bisa. Pakai jalan biasa ya. Ini hanya untuk mempercepat perhitungan. Sekarang coba tes nih, ya tes ya, hitung di udara ya. Di sini adalah 5 dengan 20. RP-nya berapa? Hah? 5 dan 20. 5 20. Berarti 5 kali 20 dibagi 5 ditambah dengan 20. Berapa? 4. Ya, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau begitu, di sini RP1 berarti sama dengan apa? Langsung ya, yang langsung ya. RP1. Penggantinya apa? R1 dan R2. Berarti R1 kali R2 dibagi R1 ditambah dengan R2. Kemudian yang berikutnya adalah RP2 nih. RP2, penggantinya siapa? 5 dan 6. Berarti sama dengan R5 kali R6 dibagi dengan R5 ditambah dengan R6 ya. Kemudian berikutnya adalah RS2. RS2 penggantinya siapa? RP1 dan R3 seri jumlah ya. Berarti ini RP1 ditambah dengan R3. Lalu RS3 penggantinya siapa? Nah, R4 dengan RP2. Berarti ini R4 ditambah dengan RP2. Oh, ada yang kelewat nih. RS1 ya. RS1 penggantinya siapa? 7 dan 8. Berarti R7 ditambah dengan R8. Kemudian RP3 penggantinya siapa? RP3, RS3 dengan RS1 ya. Berarti sama dengan apa? RS3 kali RS1 dibagi dengan RS3 ditambah dengan RS1. R total penggantinya siapa? RS2 dan RP3. Maka R total akan sama dengan RS2 ditambah dengan RP3. Seperti itu ya. Ini mengulang kembali materi SMP. Sekarang Ibu kasih angka deh. Misalnya di sini 3 ohm, kemudian di sini adalah 6 ohm, lalu yang ini adalah 3 ohm, ini 6 ohm, 6 tadi 2 ya. Ini 3 ohm, lalu di sini sama dengan 8 ohm, lalu ini 12 ohm, 20 berarti 4 ya. 4, ini 4 ohm. Oke, kalian hitung R totalnya. Nanti ya, hitung. R totalnya sama dengan 10 ohm. Ibu udah hitung. Ya. Ini kan 2. 2 tambah 3? Berapa? 2 tambah 3? 5. 8 tambah 12? 5, 20. Tadi kan R totalnya berapa? 4 kan? 4 tambah 4? 8. 3 dengan 6?
3 dengan 6 ini paralel 2. 8 tambah 2? 10 ya. Nanti kamu akan ketemukan itu 10 ya. Oke. Masih ada waktu enggak sampai jam berapa kita? 8.45 masih berapa menit? 7 menit. Oh, berharga tuh 7 menit ya. Oke, sekarang kita ke hukum Kirchhoff 2 ya. Ke hukum Kirchhoff 2 yang paling sederhana. Ya, ada hambatan, lalu ada sumber tegangan, ada hambatan lagi, ada sumber tegangan, ada hambatan lagi deh. Ini ada hambatan lagi, elemen ya, ada elemen, ada sumber tegangan. Oke, kita sebut di sini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3, R4, ini R5. Lalu ini elemennya kita sebut E1, ini E2, ini E3, di sini adalah E4 ya. Nah, kita belum tahu arah arusnya kemana. Ya, nggak tahu arah arusnya kemana, tetapi kita bisa mengandai-andai. Mengandai-andai terserah kalian mau searah jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang pilihanmu mau searah jarum jam atau berlawanan? Searah, oke. Kita bikin searah dengan jarum jam seperti ini ya. Searah dengan jarum jam. Nah, kita jalan kemana dulu ya? Mau mulai di sini boleh di E-nya. Karena untuk hukum Kirchhoff 2 ya, hukum Kirchhoff 2 itu adalah sigma E ditambah dengan sigma I R itu sama dengan 0. Jadi tergantung E-nya ketemu yang E mana dulu. Kita mulai dari sini aja nggak apa-apa. Ya, ini ketemu yang panjang. Kalau ketemu yang panjang itu berarti yang positif dulu. Positif. Ya. Kalau ketemu negatif, pendek berarti ini negatif. Di sini berikutnya, ya keluar aja nggak apa-apa. Kalau mau ke toilet, maksudnya ibu keluar aja gitu loh, supaya ibu tidak mengganggu konsentrasinya ibu. Ini positif lagi, lalu di sini negatif. Nah, maka kalau ketemu positif dulu, maka kita tuliskan ini. Maka ini adalah E1. Berikutnya min E2. Berikutnya apa? Tambah E3. Berikutnya minus E4. Ditambah I dikalikan R-nya ini berarti seluruhnya. Kalau ada hambatan dalam di sini ya kita kasih masuk. Ini kan kita nggak pakai hambatan dalam. Ada R1, R2, R3, R4, R5. Maka ini kita tuliskan di sini. R1 tambah R2 tambah R3. Terus ditambah dengan R4 ditambah dengan R5 tutup kurung sama dengan 0. Ya. Nah, E-nya pindahin aja. Berarti ini I dikalikan dengan R1 tambah R2, tambah R3, tambah R4, ditambah dengan R5, ini berarti sama dengan yang minus dulu. Min kan berubah jadi apa? Plus kan? Jadi apa duluan di sini? E2 tambah E4 dikurangi E1 dikurangi dengan E3. Jadi arusnya I-nya nanti sama dengan E2 ditambah dengan E4 dikurangi dengan E1 dikurangi dengan E3, kita bagi dengan apa? Ini jumlah hambatan ya, R1 tambah R2 tambah R3 ditambah dengan R4 ditambah dengan R5. Oke? Sampai di sini jelas atau jelas? Kalau terlalu cepat bilang ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih titik nih. Tadi kan belum ada titiknya. Ibu kasih titik A, titik B, titik C, titik D. Gimana kalau kita mau mencari VAB? Kalau kita mau cari VAB, maka kita gambar lagi nih dari titik A. Titik B ada di sini. Di sini ada E1. Ya. Ini adalah R1. Ini adalah arah loop ya. Yang merah itu adalah loop ya. Loop. Ya, arah loopnya ya. Nah, sekarang ini kita mau cari VAB nih. Ya. Kita mau cari VAB. Di sini ada E1 ya, E1. Ini B. Nah, kalau VAB dari A ke B, arah loopnya tadi adalah kemana? Arah loopnya dari A ke B?
Loopnya A ke B. Ini ya, ke kanan kan? Dari untuk AB-nya. Loh, mana ini? Oh iya, ini ya. Ini arah loopnya. Sekarang potensialnya yang kita cari dari A ke B. Oh, berarti dari A ke B ya ini tetap A-nya di sini, B-nya di sini. Oh, mengarah ke sini. Nah, sekarang antara loop dengan arah potensialnya ya, arah dari A ke B-nya sama enggak? Searah enggak? Searah kan? Ya, kalau searah berarti positif. Maka untuk VAB-nya di sini, VAB itu sama aja dengan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. Nah, E-nya adalah E1 ketemu positif dulu. Maka ini akan sama dengan E1 ditambah I. R yang dilewati hanya R1, maka ini kita kalikan dengan R1. Seperti itu. Oke? Nanti kita akan ulang kembali yang ini ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Ini nggak tahu terekam nggak ya? Tunggu ya. Ibu nggak tahu masalahnya. Bentar ya. Kalian bikin grup ya, bikin grup. Coba ibu foto ya, ibu foto. Mau difoto dari situ atau dari sini? Di situ nggak kelihatan. Oke, ibu foto nih ya, ada 6 ya. Nanti ibu share di anunya. Di apa namanya? Di grup. Bikin grup kelas ini. Thanks ya. Kemudian kasih masuk ibu. Loh, kalau enggak kasih masuk ya ibu nggak bisa share. Ya. Oke, sudah ada, tenang. Ya, ada semua di sini ya. Ya. Lihat di buku. KIRCHOOFF kalau nggak salah. Kirchhoff.